mengerti. betul. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua di dalam meeting ini, di dalam kegiatan pembacaan Alkitab. Dan pada kesempatan di sore hari ini, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang keempat sampai pasalnya yang keenam. Karena hari ini ayatnya tidak terlalu banyak, maka setiap kita akan dibatasi dengan 3 ayat. Jadi setiap orang akan membaca 3 ayat. Untuk urutannya bisa teman-teman lihat di dalam chat ya. Yang pertama akan dibaca oleh Nathan, yang kedua adik Natalia, Pak Apiang, Ibu Jovanka, Esra, Natasha, Dek Kenneth, sama yang terakhir Pak Ferdinand. Sebelum kita memulai kegiatan ini, nanti saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan di sore hari ini, kami anak-anak-Mu mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Karena Tuhan, Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau tuntun sertai kegiatan ini dari awal, pertengahan, dan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami di surga, sumber segala berkat yang kami terima. Haleluya, amin. 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 Baik, silakan dimulai Dek Nathan. 3 ayat ya Dek Nathan. Ya. Sampai berapa ayat? Sampai ayatnya yang ketiga. Ayat 1 sampai ayat ke-1. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Ayat 2. Inilah para pembesarnya. Azaria bin Zadok menjadi imam. Ayat 3. Elihoref dan Ahia anak-anak bisa menjadi panitera negara. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Ininya jangan dibuka, jangan dikasih pindah, dua-duanya. Dilanjutkan, Dek Natalia. Halo, Dek Natalia. Jelek. Oh, jaringannya jelek ya. Sudah dilanjutkan, Pak Apiang. Ayat 4, Benaya bin Yoyada menjadi panglima. Zadok dan Abiatar menjadi imam. Ayat 5, Azaria bin Nathan mengawasi para kepala daerah. Jabud bin Nathan, seorang imam, menjadi sahabat raja. Ayat 6, Ahisar menjadi kepala istana. Adoniram bin Abda menjadi kepala Rodi. Dilanjutkan, Jovanka. Ayat 7, Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Ayat 8, inilah nama-nama mereka: Ben-Hur di pegunungan Efraim. Ayat 9, Ben-Deker di Makas, di Salbim, di Bet-Semes, dan di Elon Bet-Hanan. Ayatnya yang ke-10, Ben-Hesed di Arubot. Wilayahnya ialah Soko dan seluruh tanah Hefer. Ben-Abinadab memegang seluruh tanah Bukit Dor, dan Tafat binti Salomo menjadi istrinya. Ayat yang ke-12, Baana bin Ahilud memegang Taanak, Megido, dan seluruh Betsean yang di sebelah ya,
yang di sebelah Sartan, di sebelah hilir Israel. Dari Bet-Sean sampai Abel Meholah, sampai ke seberang Yokmeam. Lanjutkan, Natasha. Natasha siapa? Nggak ada. Fredik yang tadi namanya. Oh, keluar. Oh, mungkin jaringan ya. Berarti dilanjutkan Kenneth. Kenneth, Kenneth. Ayat 13 Ayat yang ke-13. Oke. sampai 15 saja, Kenneth. Oke. Selanjutnya Ben Geber di Ramot Gilead. Wilayahnya ialah Hawot Yair yang di Gilead. Yair ialah anak Manasye. Juga wilayah Argob yang di Basan dipegangnya 60 kota besar yang pagar, tembok dan palang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido memegang Ahanaim. Selanjutnya Ahimaas di Naftali, ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya, yakni Basmat. Dilanjutkan Pak Ferdinand. 15. Selanjutnya Ahimas di Naftali, ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya, yakni Basmat. 16. Selanjutnya Baana bin Husai di Asher dan di Alot. 17. Lalu Yosafat bin Paruah di Isakar. Selamat sore Kak Santi, bisa gabung membaca Kak Santi? Bisa. Ayat yang ke-18 ya. Iya, ayat yang ke-18. Dan Simei bin Ela di Benyamin, Geber bin Uri di tanah Gilead, memegang tanah Sihon, raja orang Amori, dan tanah Oge, raja Basan, dan di Allah satu-satunya kepala daerah yang ada di tanah itu. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Boleh ke mereka makan dan minum serta bersukaria. Dilanjutkan Dek Nathan. Ayat yang ke-21 Dek Nathan. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk pada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa kijang, rusa danti, dan gangsa piaraan. Ya, cukup. Ayat 24, sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tipsa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini
sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dan dari dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Ayat 26, lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dilanjutkan, Jovanka. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo, serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Ayat 28, jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Ayat 29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ayat yang ke-30, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ayat yang ke-31, ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ayat yang ke-32, ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyian dan 1.005. Ada 1.005. Kenneth? Oke. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Maka Ku kedobelan ya. Hiram Raja Tirus mengutus pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Ayat 2, lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dilanjutkan adik Nathan. Dan ketahuilah aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian anakmu yang hendak kududukan nanti di atas takhtamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu perintahkanlah orang
bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta, sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Ayat 8. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, Aku telah mendengar pesan yang kau suruh, sampaikan kepadaku. Tentang kayu aras dan kayu sanobar, aku akan melakukan segala yang kau hendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut, untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tujukan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu, engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang ku kehendaki. Ayat 10. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Dilanjutkan, Jovanka. Ayat 11. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum bahan bagi seisi istananya dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Ayat 12. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya, maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Ayat 13. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ayat yang ke-14. Ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rudi. Ayat yang ke-15. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Ayat yang ke-16. Belum terhitung para mandur kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Ya. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batunya besar, batunya mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziv, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Ayat kedua, rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan
ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. 5. Kan? Denatan, ayat yang kelima. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikan kamar tambahan sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuat bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta, sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, berpakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi maupun pun selama pembangunan rumah itu. Ayat ke-8, pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Ayat 10, dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 asta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Ayat 11. Dilanjutkan. Ayat 11, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo, demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud, ayahmu. Ayat 13, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Ayat 14, setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, Ayat yang ke-15, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Ayat yang ke-16, kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke tembok-tembok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Ayat yang ke-17, dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Dilanjutkan, Dek Kenneth. Ya. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Dua 21,
Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannyalah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Dilanjutkan, Dek Nathan. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian yang juga kerub yang kedua. Ayat 27, maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan yang kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ke ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Ayat 29, dan pada segala dinding itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Ayat 30, juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Ayat 31, sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Ayat 32, pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas, juga pada kerub dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Ayat yang ke-33, demikianlah juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu, dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4. Ayat yang ke-34, dan 2 pintu dari kayu sanobar, kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Ayat yang ke-35, lalu diukirnyalah padanya kerub, pohon kurma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas putih pada gambar kiran itu. Ya. Ia mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat adalah bulan Ziv. Diletakkanlah dasar rumah Tuhan, dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya. Dan sesuai dengan segala rancangannya, jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Oke, baik teman-teman, haleluya. Kita selesai sampai di dalam pasalnya yang ke-6. Terima kasih teman-teman semua untuk partisipasinya di dalam kegiatan pembacaan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan di sore hari ini. Kita sudah sama-sama membaca mulai dari dalam pasalnya yang keempat sampai di dalam pasalnya yang ke-6.
Nah, saya akan sedikit berbagi tentang apa yang sudah kita baca bersama, yaitu di dalam pasalnya yang kelima. Di situ perikopnya ialah persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Jadi di saat Salomo dipercayakan Tuhan untuk mendirikan rumah Tuhan, untuk mendirikan bait suci, di situ ada persiapan-persiapan yang dia lakukan. Nah, seperti juga kemarin Dek Kenneth sama Dek Nathan kan katakan, kalau Dek Nathan mau jadi seorang pengusaha, kalau Dek Kenneth mau jadi orang kaya. Nah, di situ harus ada persiapan-persiapannya. Apa persiapan-persiapannya? Yaitu belajar. Nah, seperti demikian. Salomo pun juga melakukan hal itu. Ketika dia ingin membangun rumah Tuhan, dia melakukan persiapan-persiapan. Sehingga pada akhirnya rumah Tuhan itu dapat ia dirikan dengan sangat megah. Nanti kita juga akan membaca tentang bagaimana kemegahan dari rumah Tuhan yang didirikan oleh Salomo. Baik, kesempatan selanjutnya saya persilakan kepada kakak-kakak atau bapak-bapak yang ingin memberikan sedikit renungan atau apa yang didapatkan dari pembacaan kita. Saya persilakan. Pak Ferdinand, mungkin ada Pak? Atau Pak Apiang? Ya, cuma itu aja. Bangunannya Oke. keren lah. Jadi terperinci betul gitu bangunan bikinnya. Oh, dulu berarti pondasinya udah kelihatan nih maksudnya cara bikinnya gitu. Gali tanah, masukin batu. Itu tadi ada ayatnya kalau nggak salah tuh. Ayat ke apa Ya. pasal keempat apa? Itu batu-batu besar jadi pondasinya ya. Oh, itu orang zaman dulu berarti udah pada pinter dong ya. Iya Pak, udah pada pintar. Oh, bikin bangunannya jelas itu. Nah, itu Ya. bisa ngebayangin nggak itu Ezra apa kerupnya Ezra? Gedenya semana tuh? Ya, kalau menurut catatan di dalam kitab yang sudah kita bacakan, panjang sayapnya yang satu 5 hasta. Jadi kalau digabungkan keduanya 10 hasta. Nah, dalam ukurannya itu satu hasta itu dia 45 cm. Oh. Nah, satu hasta 45 cm. Nah, kalau kita dikalikan 10 berarti sudah 4,5 meter. Berarti ya besar. Oh, kecil kecil kirain sampai besar begitu kerupnya. Oh, iya. Ya 4 meter juga besar sih itu, Pak. Oh, iya Sayapnya gede. ada tuh. Iya. Besar ya itu sayapnya betul. Mantep ya orang dulu ya, bukan maksudnya orang dulu ya. Ya emang orang dulu sih zaman dulu lah, zaman Salomo gitu bikin bait Allah gitu. Iya Pak. Ya. Kayaknya bangunan mewah lah itulah. Bait Allah. Saya mau nanya, apa itu gangsa piaraan ya? Sampai tadi aku tanya ke Mami belum nggak tahu. Apa? Gimana Kenneth? Coba diulangi sekali lagi, suaranya nggak jelas Kenneth. Oke. Gangsa piaraan. Gangsa piaraan itu apa ya? Sampai aku tanya ke Cici. Bangsa peliharaan. Halo, Kenneth? Ya, ini ayat ini pasal 4 ayat sebelum 24 sebab ia berkuasa. Nah, sebab ia berkuasa dan gangsa piaraan itu. Nah, bentar. Oh, sebab ia mulai. Gajah. Ya, gangsa. Oh, gangsa. Gangsa ini. Oh, gangsa apa ya? Ya, itu apa tuh? Gangsa ini merupakan sebuah binatang, ya.
Tapi Kak Esra juga belum tahu ini binatangnya yang seperti apa. Ya, karena di atasnya kan di situ dikatakan ada 100 ekor domba, rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa. Jadi gangsa ini juga merupakan hewan yang dipelihara oleh Raja Salomo. Tapi Kak Esra juga belum tahu nih. Nanti coba ya Kak Esra cari. Gangsa itu yang seperti apa bentuknya. Oke, makasih ya Kenneth. Nanti baru Iya, Kak Esra terima kabarin. kasih. Mungkin Pak Ferdinand? Kak Ezra cari Google juga bisa ya. Ini Iya, kan iya, kok iya. kamu bilang Cari papanya Google di juga samping bisa. nih, papanya di samping nih. Iya, Wah. gangsa apa ya? Bentar. Gangsa. Gangsa binatang apa ya, Esra? Bisa nangkep gambaran nggak, Esra? Tunggu jawab. Saya tidak ada gambarannya. Yang saya tahu hanya binatang yang dipelihara. Tapi ini baru saya dapat pertanyaan dari Kenneth nih. Iya Coba kan. tunggu saya. Nanti Iya. bisa Carinya. dicari di Google. Iya, tunggu. Oh, biar saya langsung cari aja ya. Supaya kita semua tahu. Mungkin Pak Ferdinand bisa sampaikan sesuatu biar saya cari dulu. Iya. Ya Udah itu kan. saya tadi kan bareng nih Kok di bersama-sama. Kak Ezra Ah. masih jam 8 sini. Jam 5. Kak Ezra jam 6. Iya, soalnya Kak Isra cepat sejam. Kak Isra di Kupang. Oh, beda. Berarti beda tempat. Iya, beda tempat, beda jam juga. Beda jam betul. Betul. Waduh, salah nih jam kita nih kok masih telat. Tuker tuh Nathan, jamnya tuker. Salah tuh. Kodek, tambahin lah kodek. Ya, saya sih ini nih menyoroti Ya. tentang bagaimana penerusan kepemimpinan ya dari bapaknya Raja Daud yang menyatukan 12 suku. Dilanjutkan nih kepemimpinannya oleh anaknya. Anaknya masih sangat muda itu tuh. Salomo masih muda itu. Tapi udah dari sejak muda udah dapat banyaklah pendidikan dari orang tuanya ya. Baik itu melihat langsung gimana bapaknya dulu seorang yang rendah hati, apa sama Tuhan gitu ya, dekat sama Tuhan. Suaranya sayang. Dekat sama Tuhan, dan terutama yang sisi yang paling penting nih memang Raja Salomo ini raja yang ini ya punya hikmat, bisa dia memimpin bangsa Israel yang besar gitu, banyak orangnya kan penduduknya. Terus di sini kan dia dapat tanggung jawab nih, dapat tugas nih akan membangun bait suci, itu kan tempat di mana bangsa Israel akan beribadah kepada Tuhannya. Jadi dia perlu persiapan itu. Itu kan lama itu pembangunannya itu. Dan juga biayanya bukan sedikit, biaya yang besar dan mahal tentunya membangun suatu tempat ibadah begitu. Oh, itu. Wah, apa tuh? Bukan, lanjut kodek. Ya itu sih yang paling Tua Cina. Om Kodek soroti soal Oh. kepemimpinan dari seorang ayah diteruskan kepada anaknya. Gangsa. Itu deh, Dek. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferdinand. Sama-sama Kakak Ezra dengan Kakak Apiang. Nah ini nih yang Kak Isra Oh, dapat gangsa. gangsa, binatang zodiak harimau yang mengaum. Oh, Harimau. Tapi kalau misalnya Ada yang Thailand itu, di bawahnya ada yang Thailand bahasanya. Oh, gangsa berarti bukannya binatang nih, apa? Seluruh piaraan kali ya, artinya seluruh kali ya. Ada yang bahasa Thailand itu yang nomor 34 apa itu?
Kodek nih yang tahu Yunani nih arti sebenarnya nih Kodek. Binatang gangsa. Kadang-kadang Yang emang mana tuh? gangsa Ibrani Satu Raja-Raja 4 ayat 24 gangsa. 1 Raja-Raja 4 ya. Kok telat? Bahasa Yunani Screen-nya telat itu. Screen-nya telat. 1 Raja 4 ayat 24. Nggak, ayat aku lihat. berapa itu Ezra tadi Ezra? Itu di ayat 24. Nah, ya ayat 24. Bagian yang Kayaknya sih terakhir. gangsa emang bahasa Indonesianya gangsa apa sih? Gangsa bahasa apa sih ya? Itu kita lihat dulu nih. Gangsa. Oke, lihat Kodek. Bahasa Inggrisnya lah, coba. Salam Putri, selamat sore. Gangsa ya. Ah. Diterjemahin gangsa gitu. Iya, di bahasa Indonesianya. 1 Raja-Raja 4 ayat 24 apa? Iya betul. Bentar, kulihat nih. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat mulai dari Tipsah sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat ia dikaruniai damai. Oh, bukan tuh. 1 Raja-Raja 3 atau 4? 4. Ya itu Sesudah bawahnya, pas bawahnya Kodek ayat 25 apa? Oh, 25 ayat 25 ya. Biar aku lihat di dalam bahasa Ibrani coba. Iya. Sehingga ia orang. Oh bukan nih. Ayat 24, ayat 23 Pak. 23 ya. Iya, gangsa. Oh iya benar 23. Nih aku lihat dulu nih bahasa Ibraninya 23 itu Apa? Asarah, Bakar, Beirim, Beriim, Wesrim, Bakar, Rai, Umeah, Som, Labat, Meayal, Usebi, Weyahmur, Ubarburim, Abusim. Ini nih kalau bahasa Inggrisnya 10 oxen fat and 20 oxen from the pastures and 100 sheep beside deer and gazelles, roebucks and roebucks and fowl fattered. Kalau itu terakhir berarti foil barburim abas. Itu besok deh kita bahas. Kayak mirip ini ya, foil apa sih? FOWL deh bahasa Inggrisnya. Berarti apa full? Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu. Seluruh kali ya, seluruh piaraan nih. Gangsa bahasa Indonesianya apa sih? Ada gangsa yang Bali itu yang alat musik tuh. Oke Kenneth, besok Kak Esra Ya nanti Kak Esra cari yang Ya nggak apa-apa, aku bisa ke Google sih. Soalnya barusan aku lihat Google nggak ada sih. Aku udah tulis binatang gangsa piaraan. Oke. Halo Jovanka.
Mungkin Jovanka ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan ya Jovanka. Halo Kak. Ada yang ingin Jovanka tanyakan? Barpurim Agustin. Salam Putri. Putri udah selesai. Wah, Nathan udah makan ya Nathan? Mau makan deh. Disimpan tahan dulu itu. Iya, Simpan tahan makan. dulu rotinya. Nanti udah Ini habis bukan baca roti Alkitab. ini. Apa itu? Oh, cemilan. Koko coffee nih. Oh. Mau dong. Tahu. Ini selamat bergabung yang tulisan Arab ini siapa ya? Kalau boleh tahu. Iya, nggak tahu. Lalu buka mic-nya dong yang tulisan Arab. Yang tulisan Arab, buka mic-nya dong. Itu, nih. Unggas peliharaan. Itu Oh, unggas kayak Unggas ya. sabur enggak. bungan gitu loh. Iya. Udah dapat ya. Udah dapat ya. Oh, udah buka ini videonya. Oke, Bro, mungkin bisa perkenalkan, Bro. Bisa dibuka mic-nya, Bro. Siapa ya? Siapa tuh? Buka mic-nya, Tulisan Arab nih. Iya. Buka mic-nya. Shalom. Assalamualaikum. Shalom alaikum. Siapa gerangan dirimu? Dek Putri, ada pertanyaan Dek Putri? Coba ditranslate. Itu apa bisa itu? Kayaknya nggak ngerti orangnya. Oh, Tahu Indonesia orangnya. teman kita itu kayaknya. Teman kita. Iya, Pak. Jovanka, mungkin ada yang ingin disampaikan, Jovanka? Oke. Masih ada tambahan, Pak Ferdinand? Atau Pak Kodeks? Enggak, sudah perfect lah. Thank you. Kita Oke. udah sampein pesan-pesan. Pak Ferdinand? Aduh. Siapa tuh? Kaget. Kaget dia. Si siapa? Ya. Oke. Mantap lah. Mana Ezra-nya? Ada Ezra ya? Ada Ezra. Lagi Sorry ke Pak, ini laptop saya mati. Tiba-tiba Iya, mati, Pak. iya. Kenapa nih laptop saya? enggak apa-apa. Apa? 4, 5, 6 sampai.
Kalau adik-adik nggak ada yang bertanya, kalau itu berapa tahun pembuatan apa namanya atau pendirian atau pembangunan istana apa atau ini bait yang dibangun oleh Raja Salomo itu apa namanya? Bait sucinya berapa lama tuh baru selesai? Kalau tadi kan sebanyak-banyaknya yang dibahas, yang didengar ininya ya ukuran-ukurannya. Iya, ukur-ukurannya. Mm-mm. Waktunya belum. Nggak ada yang pengen tahu berapa lama tuh baru kelar itu, baru selesai. Mungkin di ayat selanjutnya kali. Iya ya. Nah, selanjutnya nih. Ya, bersambung. Cerita bersambung. Hai. Cuma yang itu orang dulu emang udah Doanya hebat. kapan? Kenapa? Doa kapan? Oh iya itu bilang sama Kak Esra lah. Kak Esra, Nathan udah mau berdoa nih. Oh iya ya Pak ya. Saya baru coba setel di handphone Bentar, saya. mau taruh mangkuk. Oke. Ya, Makan baik, cemilan dia. teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada lagi hal yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, kita akan sama-sama mengakhiri kegiatan pembacaan kita pada sore hari ini di dalam doa. Nanti dengan kasih Kristus, Kak Esra, Pak Ferdinand untuk menutup kita di dalam doa ya Pak. Baik, bisa. Ya, Nathan, udah siap Nathan? Udah. Oke. Silakan Pak Ferdinand. Oke, mari kita bersekutu, bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi semua anak-anak-Mu yang pada hari ini kami semua sudah membaca firman-Mu. Biarlah firman itu tetap tinggal di dalam diri kami merenungkannya, dan kami tetap hidup berdasarkan firman-Mu, baik siang sampai malam hari. Satu persatu kami, Tuhan, berkati kami dengan satu kekuatan, bahwa untuk hari-hari berikutnya kami semakin bersemangat untuk membaca firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, kami berdoa di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Amin.